Selamat datang di Financial Analytics Pro. Sesi ini dirancang khusus untuk menjembatani jurang antara bahasa operasional pabrik dan bahasa strategis ruang direksi. Kita tidak sekedar membaca angka historis, melainkan membedah arsitektur keuangan perusahaan secara utuh. Kita akan membongkar metodologi proyeksi harga pokok penjualan, HPP, menelusuri setiap lapis laba rugi, dan memetakan titik impas dengan presisi tinggi. Tujuannya satu, membekali C-Suite dengan kerangka analitik berbasis simulasi dinamis untuk keputusan yang proaktif, bukan reaktif. Perhatikan kontras pada layar Anda. Di sebelah kiri adalah masa lalu kita, catatan akuntansi statis, dan spreadsheet dua dimensi yang hanya melaporkan apa yang sudah terjadi. Di tengah lanskap bisnis yang volatil, ini tidak lagi cukup. Di sebelah kanan adalah masa depan operasional kita, sebuah simulasi dinamis. C-level membutuhkan kompas yang mampu memproyeksikan dampak finansial dari setiap putaran mesin di lantai pabrik. Dengan kerangka kerja ini, kita mengubah data mentah menjadi instrumen untuk mengukur risiko, menguji ketahanan, dan menemukan ruang optimalisasi margin yang selama ini tersembunyi. Mari kita bedah anatomi pendapatan. Secara matematis, pendapatan dihitung melalui persamaan. Pendapatan sama dengan harga jual kali volume kali 1000 untuk konversi metrik ke kilogram. Namun, secara strategis, kita harus melihat multi-product funnel ini. Tidak semua produk diciptakan sama. Analisis tingkat lanjut mewajibkan kita memisahkan produk ke dalam klasifikasi utama dan turunan. Anda harus tahu persis mana cash cow Anda, urat nadi yang menyumbang 85% omzet, dan mana produk turunan atau byproduct. Memahami sales mix ini memungkinkan eksekusi strategi subsidi silang. Kita bisa mentolerir margin tipis pada produk turunan untuk menguras sisa stok persediaan, selama margin cash cow kita cukup tebal untuk mengamankan total arus kas masuk perusahaan. Inilah inti dapur perusahaan, harga pokok penjualan atau COGS. Bayangkan COGS sebagai sebuah pipa aliran nilai. Formulanya sangat jelas. COGS sama dengan persediaan awal ditambah total biaya produksi plus minus cost variance dikurangi persediaan akhir. Perhatian utama para eksekutif harus tertuju pada katup cost variance. Ini adalah selisih antara anggaran standar dengan biaya real di lapangan. Angka variance positif berarti ada inefisiensi. Misalnya, tingginya biaya maintenance akibat kontaminasi material kotor yang masuk ke mesin giling, di mana optimalisasi alat seperti sand settling tank menjadi sangat kritikal untuk menekan variance ini. Ingat aturan emasnya. Jika COGS melampaui harga jual pasar, sekecil apapun Anda memangkas biaya operasional kantor, perusahaan secara sistematis dipastikan akan berdarah-darah. Sekarang kita masuk ke metrik evaluasi murni, BPP Afkebun atau Ex-Works. Perhatikan batas garis putus-putus pada visual pabrik. Angka ini secara harfiah mengukur efisiensi inside the fence di dalam pagar pabrik, sebelum produk dibebani biaya manajemen pusat atau distribusi. Komponennya murni bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Metrik ini adalah rapor kinerja mutlak bagi seorang kepala pabrik. Jika angka BPP Afkebun melonjak, kita tidak bisa menyalahkan tim sales atau kondisi makro. Masalahnya terisolasi pada penurunan yield atau rendemen material, pemborosan bahan pembantu, atau downtime mesin yang tidak terencana. Bergerak keluar dari pagar pabrik, kita bertemu dengan BPP Free on Board atau FOB. Disinilah realitas komersial menghantam. BPP FOB membebankan seluruh struktur biaya entitas bisnis kepada sepotong produk sebelum diserahkan ke tangan pembeli. Kita menginjeksi biaya operasional kantor, OPEX, biaya logistik, kampanye pemasaran, hingga beban finansial perbankan ke dalam kalkulasi. Ini adalah penetapan harga dasar mutlak atau floor price. Catatan strategis untuk direksi. Jika harga jual aktual yang disepakati oleh tim komersial Anda berada di bawah BPP FOB ini, secara teknis dan matematis, bisnis Anda sedang menyubsidi pelanggan. Pemisahan dua metrik tadi membawa kita pada penemuan yang sangat penting, the margin illusion. Membandingkan harga jual komersial secara langsung dengan BPP Afkebun adalah kesalahan fundamental yang berbahaya.
Ini menciptakan ilusi bahwa margin kita tebal, padahal kita belum memperhitungkan siluman biaya di luar pagar pabrik. BPPAF Kebun adalah domain manajer produksi untuk mengukur rendemen. Sementara BPPFOB adalah domain jajaran C-suite, CEO dan CFO untuk menetapkan floor price. Laba bersih real hanya bisa dihitung ketika harga jual dipertandingkan dengan BPPFOB, di mana angka FOB ini secara matematis dipastikan akan selalu lebih besar. Visual jangkar emas ini merepresentasikan bahaya laten over leverage, situasi di mana utang membunuh kinerja pabrik yang sudah beroperasi secara sempurna. Laba kotor yang kita kumpulkan akan dikikis oleh beban operasional atau OPEX, hingga menyisakan laba operasi atau EBIT. Skenario terburuk yang sering mengintai entitas padat modal adalah pabrik mencetak efisiensi luar biasa dan EBIT yang besar. Namun, laba tersebut lenyap seketika karena ditelan oleh kewajiban bunga perbankan atau cost of fund yang raksasa. Jangkar utang ini akan menarik bottom line Anda langsung ke area defisit. Mari kita pindai laporan laba rugi sebagai sebuah radar kebocoran dana di setiap jenjang struktural. Dari 100% pendapatan, kita kurangi COGS untuk mendapatkan gross profit margin, GPM. Jika GPM Anda minus, modal bisnis dasarnya sudah pasti keliru. Selanjutnya, dikurangi OPEX untuk mendapatkan operating profit margin, OPM atau EBIT. Ini adalah indikator daya cetak laba dari aktivitas inti komersial. Terakhir, setelah dikurangi beban finansial dan pajak, kita tiba di net profit margin, NPM. Di industri komoditas bulk, jika Anda bisa mempertahankan NPM di atas 10%, itu adalah bukti eksekusi operasional dan struktur modal yang tergolong luar biasa. Kita tiba pada holy grail dari akuntansi manajemen, the break-even fulcrum atau titik impas. Persamaannya sangat presisi. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Timbangan ini memvisualisasikan bagaimana surplus kontribusi dari setiap tonase yang terjual harus mampu mengangkat beban biaya tetap raksasa yang kebal terhadap utilisasi, seperti penyusutan mesin dan bunga bank. Implementasi manajerialnya absolut. Jika ambang batas impas Anda adalah 10.500 ton, maka divisi penjualan dilarang keras meleset dari kuota tersebut. Jika indikator menunjukkan kegagalan mencapai angka itu, protokol pemotongan biaya operasional darurat wajib dieksekusi detik itu juga. Layaknya mengemudikan pesawat, C-Suite memerlukan dashboard kesehatan finansial ini. Ada 4 instrumen utama. Pertama, diagnosis profitabilitas berbasis NPM. Kedua, uji tekanan volume untuk memastikan trayektori faktual Anda tidak pernah menembus ke bawah garis threshold BEP. Ketiga, mendeteksi obesitas operasional. Jika OPEX memakan lebih dari 70% laba kotor, itu adalah gejala distorsi birokrasi yang membutuhkan rasionalisasi SDM. Keempat, anomali rantai pasok, di mana cost variance yang melebihi 5% dari total HPP adalah lampu merah indikasi kebocoran material yang mengharuskan turunnya auditor operasional ke pabrik. Data tanpa tindakan hanyalah angka mati. Di Executive Playbook ini mengubah rasio historis menjadi intervensi pagi ini. Kita bergerak dari diagnosis ke resolusi. Skenario A, jika HPP meledak dan GPM anjlok, jangan tekan tim pemasaran. Intervensi C-Suite harus fokus pada negosiasi kontrak material, substitusi vendor, atau intervensi teknis untuk optimasi yield. Skenario B, jika GPM solid tapi OPM defisit, masalahnya ada pada arsitektur administrasi. Tinjau ulang rute logistik dan tunda ekspansi staf non-inti. Skenario C, jika EBIT besar tapi laba bersih habis tersapu, Anda sedang krisis leverage. Intervensinya adalah negosiasi keras restrukturisasi utang atau eksekusi right issue. Bukan tugas eksekutif untuk sekedar bereaksi, melainkan untuk mengantisipasi. Modul scenario planning ini membangun tameng terhadap mutasi makroekonomi. Kita menyusun 3 lapis proyeksi. Best case saat penetrasi pasar maksimal, base case yang moderat sebagai pilar penetapan RKAP tahunan, dan yang terpenting,
Worst case atau uji stres. Di skenario terburuk, misalnya saat harga komoditas jatuh 15%, diiringi inflasi material 10%, fungsi vital perencanaan ini adalah memastikan perusahaan masih memiliki daya tahan dan likuiditas yang cukup untuk setidaknya menyentuh jaring pengaman pitik impas atau BEP. Mari kita bumikan metodologi ini pada ekosistem multi-komoditas PT Mani Sejahtera. Berdasarkan sales mix produksi 10.000 ton gula dan 2.000 ton tetes tebu, mesin analitik kita menghasilkan 3 diagnostic outcomes absolut. 1. BPP AF kebun untuk gula berada di Rp9.000 per kilogram. Ini adalah target KPI mutlak bagi kepala pabrik. 2. BPP FOB menyentuh Rp10.350 per kilogram. Ini adalah batas bawah mutlak harga komersial bagi tim sales. 3. Titik impas korporasi terkunci pada 3.529 ton gula. Angka ini bukanlah sekadar target. Ini adalah ambang batas bertahap hidup operasional pabrik untuk tahun ini. Sebagai penutup, menguasai tata letak kerentanan finansial adalah satu tahap. Merumuskan resolusi bedah untuk memperbaikinya adalah kasta kepemimpinan yang berbeda. Arsitektur pemodelan data paling mutakhir tidak akan pernah bisa menggantikan intuisi komersial dan determinasi eksekusi dari seorang pemimpin. Jadikan analisis historis ini sebagai persenjataan proaktif terbesar Anda. Bergeraklah dalam tempo yang melampaui pesaing dan pimpin entitas bisnis Anda menapaki lintasan profitabilitas yang kuat dan berkelanjutan. Terima kasih.